yang ditampilkan tidak dilihat dari segi materi, kuantitas, dan bentuk lahiriah, tetapi yang dilihat adalah keikhlasan dan niat yang memberi kurban. Perintah berkorban yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim dengan menyembelih putranya Nabi Ismail pada hakikatnya adalah ujian bagi kekuatan iman dan takwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah ingin melihat sejauh mana kerelaan dan kesediaan keduanya di dalam melaksanakan perintah itu. Akhirnya keduanya telah keduanya telah lulus dari ujian Allah dan telah sanggup menunjukkan kualitas iman dan takwa mereka. Dan dengan kekuasaan Allah, Nabi Ismail ketika itu hendak disembelih digantikan dengan seekor kibas oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Agama kita, agama Islam, menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan bagi terciptanya perpecahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat. Ajaran Islam dengan ajaran kurbannya menghendaki agar seorang muslim mau mengorbankan sifat-sifat seperti itu dengan tujuan agar kestabilan dan ketentraman hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan dan kedamaian antar sesama manusia dapat direalisasikan. Ajaran Islam menghendaki agar kurban yang disampaikan harus binatang yang sempurna sifat-sifatnya, jantan, tidak buta, tidak lumpuh, tidak kurus dan tidak cacat. Ini mengandung makna bahwa di dalam melakukan kurban, beramal dan berkarya, setiap muslim dituntut untuk berusaha dalam batas-batas kemampuan maksimal dengan mengerahkan tenaga secara optimal, tidak bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu secara sembrono. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ayat ini menjadi renungan bagi kita. Betapa banyak nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita sampai dipastikan tidak akan bisa kita menghitungnya satu persatu. Kenikmatan ini harus kita syukuri dalam wujud menggunakannya untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah dapat dilakukan dengan mengerjakan sholat dan menyembelih hewan kurban sebagaimana ditegaskan dalam ayat kedua surat Al-Kautsar tersebut. Selain sebagai ibadah yang memiliki dimensi vertikal, yakni mendekatkan diri kepada Allah, kurban juga memiliki dimensi horizontal atau sosial, yakni berbagi rezeki dengan orang lain. Jika dalam hari raya Idul Fitri kita membahagiakan orang lain dengan zakat, maka
pada saatnya di Idul Adha ini kita mengembirakan hati orang lain dengan ibadah kurban. Allah menyatakan dalam surat At-Taubah